Duh, tugas mata kuliah kemarin tuh susah banget tau, Win. Kamu kenapa? Gak tau Dilan, pusing banget. Yuk aja yuk, kamu pesen sama tim hari ini. Ya udah Dilan. Selamat sore. Saya udah Atas nama siapa? Karin. Karin. Tadi waktu diregistrasi dilihat keluhannya itu pusing sama keliengan ya. Kita tensi dulu ya. Iya dok. Sudah ditensi. Ini hasilnya tadi 145/95 mmHg, di mana untuk tekanan darah ini tergolong tinggi. Tinggi dok, tapi kan saya masih muda. Dari gambaran yang teman-teman udah lihat barusan, kita jadi tahu kalau tekanan darah tinggi atau yang sering disebut dengan hipertensi ternyata tidak hanya menyerang orang tua saja, tetapi para remaja menuju dewasa juga memiliki kemungkinan dapat terkena hipertensi. Mau tahu lebih lanjut tentang hipertensi? Yuk kita simak informasi berikut mengenai hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di saat tekanan darah seseorang secara konstan meningkat melebihi batas yang dianggap normal, di mana menurut standar dari WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kondisi medis tersebut baru bisa disebut sebagai hipertensi ketika tekanan darah sistolik atau tekanan darah atas mencapai 140 mm merkuri atau lebih, dan atau tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah sudah mencapai 90 mm merkuri atau lebih. Nah, teman-teman tahu nggak kalau hipertensi ini kerap disebut juga sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Mengapa dijuluki demikian? Karena seringkali hipertensi tidak menimbulkan gejala yang jelas. Bahkan banyak penderitanya yang masih tetap merasa sehat, aktif, dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kenapa hipertensi itu disebut sama silent killer. Itu karena hipertensi ada yang tanpa gejala. Namun, kalau misalkan tekanan darahnya sangat tinggi, tubuh juga bisa memberikan sinyal ke kita dengan memberikan tanda dan juga gejalanya. Yang pertama itu sakit kepala. Sakit kepala pada penderita hipertensi itu biasanya ditandai dengan rasa sakit kepala di bagian belakang, terus juga muncul pada pagi hari. Selanjutnya itu ada pusing dan juga telinga berdenging. Nah, pusing yang hebat sampai penderita mengalami gangguan keseimbangan itu menandakan adanya gangguan aliran darah pada sistem saraf pusatnya. Terus untuk telinga yang berdenging juga menandakan bahwa gangguan pada peredaran darah telah menyebar secara luas. Apabila penderita telah mengalami gejala yang berkaitan dengan jantungnya seperti sesak nafas sendiri itu terjadi akibat otot jantung yang bekerja terlalu keras melawan tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada juga nyeri pada dada. Nyeri pada dada terjadi karena otot jantung kekurangan oksigen akibat melawan tekanan darah tinggi tadi. Lalu, apa aja sih yang membuat seseorang lebih beresiko terkena hipertensi? Faktor risikonya ada dua. Ada yang sifatnya alami dan tidak bisa diubah, tapi ada juga yang masih bisa kita ubah. Pertama itu ada usia. Seiring bertambahnya usia, terutama pada seseorang yang usianya sudah di atas 60 tahun, pembuluh darah mulai kekurangan elastisitasnya. Akibatnya, tekanan darah cenderung meningkat. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria usia di atas 64 tahun lebih beresiko terkena hipertensi, sedangkan pada wanita atas 65 tahun lebih beresiko terkena hipertensi. Yang terakhir itu ada riwayat keluarga. Jika orang tua kalian atau kakek nenek kalian sudah terkena hipertensi, peluang kalian untuk terkena hipertensi lebih tinggi loh. Nah, sekarang kita bakal bahas faktor risiko yang masih bisa kita ubah. Yang pertama ada obesitas. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan kerja jantung sehingga tekanan darah pun ikut naik. Kemudian, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah pun akan naik dan detak jantungnya juga akan lebih cepat. Begitu juga dengan merokok, kandungan yang berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida dapat merusak pembuluh darah yang nantinya akan meningkatkan tekanan darah juga. Pola makan yang tidak sehat seperti banyak mengkonsumsi olahan tinggi garam, gula, dan juga kalori dapat memperburuk kondisi pembuluh darah. Nah, faktor terakhir dan yang paling sering disepelekan oleh banyak orang yaitu kurangnya aktivitas fisik. Kalau kita malas untuk bergerak, malas untuk berolahraga, akan meningkatkan resiko obesitas. Kabar baiknya, kita dapat mencegah hipertensi sedari dini dengan cara kurangi makanan-makanan dan minuman yang manis-manis serta makanan-makanan yang tinggi akan kadar garam, serta kurangi minum-minum alkohol jika Anda mengkonsumsi alkohol. Mulailah melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, jogging, ataupun berenang. Lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Ini akan menyehatkan jantung Anda. Serta kelola stres Anda melalui relaksasi ataupun melakukan hobi yang Anda suka. Share video ini ke orang-orang terdekat kita supaya kita lebih sehat dan bebas hipertensi. Stay healthy, stay happy.